Banyak orang membayangkan puncak gunung sebagai momen paling bahagia dalam pendakian, titik tertinggi, tujuan akhir, tempat di mana semua lelah dibayar lunas. Gambaran itu sering kita simpan jauh sebelum pendakian dimulai. Jauh sebelum sepatu dipakai. Jauh sebelum ransel dipanggul. Jauh sebelum napas mulai berat. Dalam bayangan itu, puncak selalu terlihat jelas. Angin sejuk, langit terbuka, rasa menang. Tapi kenyataannya sering berbeda. Banyak pendaki, ketika akhirnya benar-benar sampai di puncak, justru berhenti dan terdiam. Bukan karena kagum, bukan karena terharu, tapi karena ada satu perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Kosong. Langkah terakhir biasanya diikuti harapan besar, tubuh yang menahan dingin, lapar, dan lelah berharap satu hal sederhana. Perasaan akhirnya sampai. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Pendaki berdiri, melepas ransel, menarik napas panjang, melihat sekeliling, dan setelah beberapa detik tidak ada ledakan rasa apapun. Tidak ada bahagia besar, tidak ada kepuasan dramatis. Yang ada hanya sunyi angin dan tubuh yang sangat lelah. Beberapa orang merasa bingung, beberapa merasa bersalah. Harusnya gue senang kan? Di puncak banyak pendaki akhirnya sadar bahwa mereka bukan hanya mendaki gunung. Mereka juga mendaki bayangan di kepala sendiri. Bayangan tentang bagaimana rasanya sampai. Bayangan tentang akhir yang sempurna. Masalahnya, tubuh dan pikiran tidak selalu membaca akhir cerita dengan cara yang sama. Tubuh, setelah berjam-jam berada dalam mode bertahan, tidak langsung beralih ke mode merayakan. Ia masih sibuk mengatur napas, menjaga suhu, dan menghemat energi. Sementara pikiran, yang selama ini disuapi ekspektasi, tiba-tiba kehilangan pegangan. Tujuan tercapai, lalu apa? Di momen itu, puncak terasa bukan sebagai hadiah, melainkan ruang kosong setelah kejaran panjang. Banyak pendaki lalu melakukan hal yang sama, mengeluarkan ponsel, mengambil foto, tersenyum sebentar, bukan karena merasa luar biasa, tapi karena merasa seharusnya begitu. Fenomena ini dikenal sebagai summit emptiness, kekosongan emosional setelah mencapai tujuan besar. Dan ini bukan tanda gagal, justru ini tanda bahwa manusia sering salah memahami bagaimana rasa puas bekerja. Kepuasan jarang datang dari titik akhir, ia datang dari proses yang terasa bermakna saat dijalani. Selama pendakian, setiap langkah punya fungsi. Setiap tanjakan punya alasan, setiap lelah punya arah. Namun di puncak, semua struktur itu berhenti. Tidak ada jalur lagi, tidak ada target berikutnya. Yang tersisa hanya diri sendiri. Berdiri di tempat tertinggi tanpa distraksi. Di sanalah banyak orang bertemu dengan kenyataan sunyi, bahwa pencapaian tidak otomatis mengisi ruang batin. Itulah sebabnya, bagi banyak pendaki, momen yang justru terasa lebih ringan adalah saat mulai turun, beban tujuan dilepas, ekspektasi jatuh, yang tersisa hanya langkah demi langkah pulang. Ironisnya, banyak orang baru merasa hidup kembali setelah puncak dilewati. Summit emptiness bukan hanya tentang gunung. Ia muncul setelah lulus, setelah naik jabatan, setelah target tercapai, saat euforia yang dijanjikan ternyata singkat, atau bahkan tidak muncul sama sekali. Mungkin pelajarannya bukan bahwa kita salah mengejar tujuan, melainkan kita terlalu membebani tujuan dengan janji emosional yang tidak pernah ia buat. Gunung tidak pernah menjanjikan kebahagiaan, ia hanya menawarkan jalur. Dan hidup pun serupa, tujuan memberi arah, bukan makna. Makna sering muncul di tengah perjalanan saat lelah disadari, langkah dipahami, dan kita tahu kenapa kita masih berjalan. Kalau suatu hari kamu sampai di puncak dan rasanya kosong, itu bukan karena perjalananmu sia-sia. Itu karena puncak memang bukan tempat tinggal. Ia hanya titik singgah. Dan setelah itu hidup selalu meminta hal yang sama. Turun dengan sadar, dan melangkah lagi. Tanpa menaruh seluruh harapan di satu titik akhir.